Halo semuanya, and welcome to my channel Learning with Shalomi. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang tabung yang merupakan salah satu materi BRSL atau bangun ruang sisi lengkung yang merupakan materi matematika kelas 9. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru yang bakal diupload tiap minggu. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oke, kalau sudah, let's go. Jadi, tabung atau yang disebut juga dengan silinder merupakan bangun ruang yang sebenarnya kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh benda yang memanfaatkan bentuk tabung ini yaitu celengan. Lalu ada juga toples dan gelas. Ya, walaupun mungkin ada gelas yang tidak sepenuhnya lurus seperti tabung, tapi pada dasarnya benda-benda tersebut memanfaatkan bentuk dasar tabung. Dan hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai tabung. Jadi ini adalah gambar tabung. Dan tabung memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, tabung memiliki 2 rusuk yang lengkung, satu di atas dan satu lagi di bawah. Yang kedua, tabung memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas, tutup, dan selimut. Alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, sedangkan selimutnya berbentuk persegi panjang. Akan terlihat lebih jelas kalau dilihat dari jaring-jaring tabung yang nanti kita akan lihat selanjutnya. Dan ciri yang ketiga yaitu tabung tidak memiliki titik sudut. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari 2 rumus tabung. Yang pertama adalah rumus volume tabung. Rumus volume tabung adalah luas alas dikali tinggi. Karena luas alas tabung itu adalah lingkaran, maka rumusnya adalah V dikali R pangkat 2, yaitu rumus dari luas lingkaran dikali tinggi. Dan yang kedua adalah rumus luas permukaan. Luas permukaan merupakan jumlah dari total seluruh luas bangun datar yang membentuk tabung. Yang kalau dilihat dari jaring-jaringnya, ada 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa selimutnya adalah persegi panjang. Sehingga luas permukaannya yaitu 2 luas lingkaran ditambah luas selimut, yaitu atau persegi panjang. Sehingga dapat kita tuliskan 2 dikali V dikali R pangkat 2 ditambah 2 dikali V dikali R dikali T. Nah, mengapa luas selimutnya merupakan 2 dikali V dikali R dikali T? Karena kalau kita lihat di bentuk tabung yang di kiri ini, lebar dari persegi panjang atau luas selimutnya ini merupakan tinggi tabung, sedangkan panjangnya ini nanti akan mengelilingi alas dan tutupnya, sehingga akan sama panjangnya dengan keliling lingkaran. Dan rumus keliling lingkaran adalah 2 dikali V dikali R. Sehingga dapat disederhanakan rumus luas permukaan yaitu 2 dikali V dikali R dikali dalam kurung R tambah T, atau keliling lingkaran dikali jumlah jari-jari dan tinggi. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan 3 soal mengenai tabung. Ada 2 soal mengenai volumenya dan 1 soal mengenai luas permukaan. Nah, ini soal yang pertama. Sebuah tabung memiliki panjang diameter 42 meter dan tingginya 10 meter.
berapa volume tabung tersebut? Nah, untuk soal seperti ini kita akan menuliskan apa saja yang diketahui. Yang pertama, diketahui bahwa diameternya adalah 42 meter. Dan diketahui tingginya adalah 10 meter. Yang ditanya adalah volumenya, sehingga kita bisa tuliskan rumus volume itu sama dengan V dikali R pangkat 2 dikali T. Nah, tapi karena yang diketahui itu diameter, kita harus mengubah diameter menjadi jari-jari. Sehingga kita tulis di bawah sini. Diameter itu sama dengan 2 jari-jari. Sehingga kita masukkan 42 sama dengan 2R. Maka R sama dengan 42, 2-nya pindah ke sebelah, jadi karena dikali 2 menjadi dibagi 2. 42 dibagi 2 sama dengan 21 meter. Ini panjang jari-jarinya. Oke, sekarang kita masukkan V ini bisa 2, bisa 3,14, bisa 22/7, tapi karena R-nya dapat dibagi 7, maka kita memakai V 22/7. Sehingga 22/7 dikali 21 dikali 21 dikali 10. Nah, ini kita bisa sederhanakan 7 dan 21 menjadi 3. Sehingga kita kalikan 22 dikali 3 dikali 21 dikali 10. Hasilnya adalah 13.860. Akar dia volume satuannya adalah meter pangkat 3 atau meter kubik. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini sedikit lebih rumit, tapi tidak susah, karena ini hanya kebalikan dari yang tadi. Soal yang kedua, tentukanlah jari-jari tabung yang memiliki volume 3080 meter kubik atau meter pangkat 3 dan tingginya 5 meter. Oke, jadi kita tuliskan dulu yang diketahui. Kita ketahui volumenya sama dengan 3080 meter pangkat 3 dan tingginya sama dengan 5 meter. Nah, yang dicari adalah jari-jari. Kalau soalnya seperti ini, kita pakai rumus volume. Jadi, volume sama dengan V dikali R pangkat 2 dikali T. Nah, kita masukkan volumenya 3080 sama dengan, nah untuk soal kali ini kita akan menggunakan V yang sama dengan tadi, yaitu 22/7.
dikali, karena R-nya belum diketahui, kita tulis saja kembali R pangkat 2 dikali 5, tingginya 5. Oke, sekarang kita pindahkan 22/7 dan 5 ke ruas sebelah. Jadinya 3080. Karena dia pindah ke ruas sebelah, maka 22/7 berubah menjadi 7/22. Lalu 5 pindah karena dia dikali 5, maka dia pindah di sebelah, dia dikali 1/5. Sama dengan yang tinggal di sebelah, tinggal R pangkat 2, maka kita tulis kembali R pangkat 2. Nah, sekarang kita bisa menyederhanakan 22 dikali 5, ini hasilnya 110. (3080) dibagi dengan 110, hasilnya adalah 28. Maka kita bisa tulis kembali R pangkat 2 sama dengan, ini tidak apa-apa tertukar-tukar, yang penting angkanya tidak boleh salah tempat. R pangkat 2 sama dengan 28 dikali 7, itu hasilnya 196. Maka R sama dengan akar dari 196 sama dengan 14 meter. Oke, itu dia untuk soal yang kedua. Dan kita akan pindah ke soal ketiga. Soal yang ketiga ini membahas tentang luas permukaan. Jadi mari kita lihat soalnya. Adi hendak membuat 10 bentuk tabung dari kertas HVS untuk tugas matematika di sekolahnya. Dia menginginkan setiap tabung memiliki diameter 20 cm dan tinggi 15 cm. Berapa luas permukaan tabung yang dibuat Adi seluruhnya? Nah, untuk soal seperti ini, kita kembali menuliskan dulu apa yang diketahui. Jadi N atau jumlah atau banyak tabung yang mau dibuat itu ada 10. Lalu diameter tabung yang ia inginkan itu 20 cm. Dan tinggi tabungnya adalah 15 cm. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah luas permukaan. Jadi kita tulis dulu rumus luas permukaan untuk kita tahu apa yang perlu dicari. Jadi luas permukaan itu tadi 2 VR dikali R tambah T. Tapi karena dia minta luas permukaan tabung yang dibuat seluruhnya, berarti yang dia maksud ini total luasnya. Berarti karena ada 10 tabung, kita harus kalikan dengan 10. Oke, di sini dia minta R, sedangkan yang diketahui D. Jadi kita ubah kembali D menjadi R. D sama dengan
2R. D-nya 20, kita masukkan sama dengan 2R. Kita pindahkan 2 ke ruas sebelah, karena dia dikali, maka menjadi bagi. Jadi R sama dengan 20 dibagi 2, sama dengan 10. Oke, sekarang kita masukkan 2 dikali. Nah, untuk kali ini kita akan memakai V 3,14 karena tidak ada yang bisa dibagi 7. Jadi 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali dalam kurung 10 ditambah 25 dikali 10. Oke. 2 dikali 3,14 dikali 10 hasilnya 62,8. Dikali 10 ditambah 25, 35. Lalu dikali 10. Tanda kurung ini berarti kali ya. Tidak selamanya harus hilang. Jadi 62,8 dikali 35 dikali 10 hasilnya adalah 21.980 sentimeter pangkat 2 karena luas permukaan. Jadi dia pangkat 2. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Bye. Thank you for watching.